Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده إلى آخر الحديث وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan agenda rutinitas kita di Jumat pekan kedua untuk melanjutkan kajian fikih. Fikih itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama adalah fikih ibadah yang biasanya nanti diawali dengan kitab Thaharah, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian yang kedua adalah fikih muamalah. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang yang isinya adalah tentang perjanjian, jual beli, sewa menyewa, utang piutang. Ya. Semua ada penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Jenis ketiga nanti adalah fikih ahkam atau hukum. Di mana fikih ini juga membahas tentang pemerintahan. Ya, bagaimana ketika hukum-hukum seorang yang melakukan pelanggaran. Nah, itu masuk dalam fikih ahkam. Nanti ya. Baik, kita memasuki fikih muamalah. Kitabul buyu' wa ghairiha minal muamalat. Sekilas sudah kita baca kemarin. Kitabul buyu', kitab yang menjelaskan tentang al-buyu', jual beli. Wa ghairiha, dan yang semisalnya atau selainnya, minal muamalat, dari fikih muamalat. Ya, bermuamalah dengan siapa, ya, sehingga kita nanti akan mengetahui mana muamalah yang dibolehkan dan mana muamalah yang tidak dibolehkan. Nah, itu semuanya sudah diatur ya di dalam ya syariat ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Al-buyu'u thalathatu asya. Telah kita bahas sebelumnya bahwa jual beli ya atau penjualan itu ada 3 macam. Yang pertama bai'u 'ainin musyahadatin. Pertama adalah menjual sesuatu yang ada dan disaksikan bersama. Ya, jual beli offline. Sekarang Pak ini. Ya, ada begitu, kan. Fajaizun. Ya. Jual beli seperti ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka boleh. Ya, boleh. Seperti saya misalkan menjual botol ini, ya. Ketika ini sudah menjadi hak milik saya, menjual HP ini misalkan ya, maka ini ya boleh. Ya. Ketika itu sudah menjadi miliknya. Wa bai'u syai'in mausufin fi dhimmati. Ya, jenis kedua adalah menjual sesuatu yang tidak di tempat, tapi sifatnya sangat jelas sekali. HP misalkan ukurannya berapa, pasarannya berapa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, secara fisik bagaimana. Nah, jelas sekali penggambarannya. Ya. Fajaizun. Ya. Maka hal itu juga dibolehkan. Dengan syarat idza wujidatil sifatu ala ma wusifa bihi. Dengan syarat kalau misalkan sifat-sifat yang ditunjukkan ya pada saat transaksi itu sesuai
Ada gores sedikit nggak disebutkan, ya nggak boleh. Ya, harus sifat-sifat secara fisik ya yang ada di HP tersebut, atau sifat-sifat yang non fisik, misalkan ya suka nge-lag misalnya saja. Nah, itu harus ditunjukkan. Ya, karena kalau tidak ditunjukkan berarti ada yang disembunyikan. Masuknya pada horor, ya, penipuan. Ya, ini tidak boleh. Jika sifatnya semuanya jelas, ya, fajaizun, maka itu boleh. Jenis ketiga, wa bai'u 'ainin ghaibatin lam tusyahad. Membeli sesuatu yang tidak ada di tempat tersebut, ya, dan tidak pernah disaksikan, dan juga tidak disifatkan. Kayak apa sifatnya ini? Tidak dijelaskan sifatnya kayak apa. Ya. Fala yajuz. Maka kesepakatan para ulama itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Jelas Pak ya, ini 3 jenis jual beli yang disebutkan. Hal itu sebagaimana di dalam kaidah al-aslu fi masyru'iyatil bai'i, asal daripada syariat yang Allah tetapkan dalam jual beli itu sebagaimana yang disebutkan dalam satu potongan ayat 282 surah Al-Baqarah. Ayat yang panjang, Pak. Yang paling panjang dalam Quran, pokoknya nggak ada ayat yang lebih panjang daripada itu. Di penghujungnya nanti ada ayat yang bunyinya wa asyhidu idza tabayatum. Ya. Dan carilah seorang saksi jika kalian sedang bertransaksi. Masya Allah. Begitu telitinya Al-Quran. Bagaimana tidak? Itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk, yang disifati hudal linnasi, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan penjelasan, minal huda, dari petunjuk itu sendiri, wal furqon, dan yang akan membedakan mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Ya. Dan ternyata setiap dari perintah Allah itu, setiap apa yang Allah syariatkan itu mengandung hikmah yang sangat besar, Pak. Ya, seperti jual beli yang hendaknya ada saksi yang ditunjuk untuk menyaksikan. Sehingga tidak setiap orang kemudian dia mengaku, oh saya sudah membeli dari fulan kok. Mungkin dia aja yang lupa, padahal nggak dibeli, diambil aja. Ini butuhnya saksi. Ya. Makanya Quran mengatakan wa asyhidu idza tabayatum. Jika kalian bertransaksi, maka cari saksi yang amanah. Bahkan di sana disebutkan 2 orang laki-laki, Pak. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki gimana? Maka Al-Quran juga telah menentukan, ya, fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Kalau nggak nemu 2 orang laki-laki yang adil, maka 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Di mana itu? Sama di ayat 282, tapi pada bagian sebelumnya, Pak. Ya. Bukankah itu untuk utang, Ustaz? Sama, untuk jual beli juga demikian. Ya. Kemudian mu'alif melanjutkan wa yasihu bai'u kullu tahirin. Dan di antara hal yang dibolehkan, ya, kalau yang di atas tadi adalah jenis jual beli, 2 pertama itu dibolehkan, ya. Jelas yang pertama itu adalah sesuatu yang ada dan ada saksinya, kemudian ya dilihat langsung oleh ya pembeli, ya, sehingga penjual tidak perlu menjelaskan panjang lebar, dia sudah lihat sendiri, dia penjual hanya akan menjelaskan ketika dibutuhkan. Nah. Jenis kedua, barangnya tidak ada, tapi ada saksi, kemudian ya dijelaskan sifat-sifatnya, boleh. Yang ketiga, barang tidak ada, ya, dan tidak ada yang menyaksikan,
dan tidak disaksikan pula. Nah, ini tidak boleh. Kemudian hal apa saja yang boleh dijual? Maka mu'allif mengatakan wa yasihhu bai'u kullu tahirin, dan yang dibolehkan untuk barang-barang yang diperjualbelikan itu adalah kullu tahirin, semua yang suci, ya. Jadi semua barang yang suci itu boleh, Pak, ya, untuk dijual, ya. Kemudian wa muntafa'un bihi, dan sesuatu yang bermanfaat, ya. Jadi suci dan bermanfaat. Udah nggak suci, nggak bermanfaat, nah ini maka tidak boleh. Bagaimana kalau barang itu tidak suci tapi bermanfaat, Ustaz? Tidak boleh juga. Kata siapa? Al-Quran mengatakan, ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada engkau tentang khamr, ya, dan judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam khamr tersebut, ya, ada manfaatnya, namun ternyata dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Surah Al-Baqarah ayat 219. Al-Baqarah ayat 219. Ya. Homer fihi ma'ithmun kabirun. Oh, itu dosanya besar. Wa manafi'u linas, walaupun manfaatnya ada. Walaupun manfaatnya ada. Nah, ini kaidah, misalnya, bahwa sesuatu, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jika tercampur antara sesuatu yang bersih dan yang kotor, maka yang kotor itu akan mengalahkan yang bersih. Ya. Makanya disitulah, ya, kita menghindari syubhat. Ya. Nah ini, ingat, muntafa'un bihi. Suci, bermanfaat. Mamlukun. Nah, hal ketiga adalah mamlukun. Seorang yang melakukan jual beli itu harus menjadi pemiliknya secara sah. Harus menjadi pemilik secara sah. Atau jika tidak demikian, maka ia mendapatkan amanah secara khusus dari sang pemilik atau yang menjadi wakil, ya, mewakili, naib atau wakalah, diwakilkan. Apakah boleh? Boleh. Ya. Dengan syarat dia adalah amanah, ya. Jadi mewakilkan, ya, seorang, ya, untuk menjualkan barangnya. Ya, maka ini dibolehkan. Mamlukun, dia menguasai, memiliki benda tersebut, ya, secara sempurna. Ya, baik itu kepemilikannya sendiri ataupun karena dia mendapatkan amanah, ya, untuk menjual barang tersebut, ya, secara resmi. Ya, sekarang kan banyak, Pak, yang menjual katanya, ya, dan bahasanya nanti langsung kepada owner, gitu kan. Nah ini muncul kadang-kadang itu. Ya, enggak apa-apa, boleh kita menjualkan punya orang lain, tapi harus dengan, ya, asas yang amanah. Ya, harus amanah. Ya, menjualkan punya orang, bikin harga sendiri lagi, kalau nggak sesuai harganya, ya, kemudian ini justru kadang menzalimi. Saya pernah mendapatkan curhatan seorang yang menjual tanah. Terus saya bertanya, itu siapa mereka itu, Pak? Itulah, gara-gara mereka itu tanah saya nggak laku-laku. Kenapa? Karena ketika saya membuat harga, mereka bikin harga sendiri. Nah, seperti itu. Dan pembeli atau calon pembeli yang mereka peroleh nggak mau, ya, mereka ketemukan dengan saya kecuali kalau sudah ada kesepakatan dengan mereka. Jadi zalim nanti jatuhnya. Padahal dia hanya mewakili saja. Ya, ya. Nah ini, Bapak Ibu sekalian.
apa yang kita butuhkan di dalam jual beli dengan cara syar'i itu apa? Keberkahan. Nah, ketika keberkahan itu dicabut, tidak ada manfaatnya. Ya, duit sebanyak apapun tidak ada manfaatnya. Ketika berkah itu sudah dicabut, Bapak Ibu sekalian. Ya, sedikit, ya, tapi mengandung berkah. Kebaikannya akan mengalir. Ya, itu, ya, pentingnya kita, ya, memiliki ilmu secara syar'i di dalam bertransaksi. Wala yasihu bai'u 'ainin najasatin, dan tidak boleh menjual sesuatu yang mengandung najis. Ya, jadi najis, pokoknya barang-barang yang sifatnya itu kotor tidak boleh. Ada sebuah hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika ia mengharamkan sesuatu, harrama thamanahu, maka Allah pun juga mengharamkan, ya, menerima duit jual beli dari barang tersebut. Nah, itu. Jadi ketika ada sesuatu yang haram, ya, maka kita berlakukan sesuatu tersebut dengan keharamannya, ya, karena hukum Allah SWT tidak akan berubah sampai pada hari kiamat, ya. Jadi tidak boleh, ya, ya, menjual sesuatu yang mengandung najis, ya. Wala ma la manfaata fihi, dan juga tidak boleh melakukan jual beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, itu, Pak. Kenapa? Karena sudah dijelaskan di dalam hadis, la dharara wala dhirara. Ya, tidak boleh membuat madarat untuk sendiri, untuk diri sendiri, ya, dan juga untuk orang lain. Tidak boleh, ya. Jadi sesuatu yang tidak bermanfaat adalah indikator tentang buruknya agama seseorang. Sebenarnya disebutkan di dalam hadis, ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Apa yang enggak bermanfaat, ya sudah, tinggalkan. Oh, berat Ustadz. Ya, kita belum menyobanya, Pak. Karena meninggalkan sesuatu, apa yang berat? Meninggalkan sesuatu enggak butuh modal. Iya kan? Ya, mohon maaf, rokok misalkan. Untuk meninggalkan rokok kita enggak butuh modal, Pak. Betul nggak, Pak? Iya. Justru kita balik modal. Jadi ya, kira seperti itu, ya. Kita tinggalkan yang tidak bermanfaat. Faslun warriba fid dhahabi. Nah, kemudian penjelasan tentang riba fid dhahab. Itu terjadi pada dhahab. Apa itu dhahab? Emas, ya. Wal fiddah, dan juga terjadi pada perak. Apa itu perak? Ya perak, Pak. Ya, jadi emas dan perak, ya, ini berpotensi untuk, ya, menjadi riba, maka hati-hati kita, ya. Wal mat'umat, dan juga makanan-makanan. Nah, riba sendiri eh, jenisnya ada 5 macam. Yang pertama adalah riba fadl, ya, atau riba fadl, ya, yaitu terkait dengan jual beli, ya, jual beli. Itu ketika seorang menukarkan sesuatu, maka menambahkan jumlah dengan alasan kualitas yang kedua itu kurang bagus. Misalnya beras yang 1 kilo bagus, kemudian
ditukar dengan yang kurang begitu bagus menjadi 2 kilo misalkan. Nah, ini tidak boleh. Nah, tapi kenyataannya kan memang kurang bagus, Ustaz. Gimana solusinya? Sebetulnya yang dimaksudkan itu bukan masalah, Islam kok nggak begitu adil ya? Adil, Pak. Yang dimaksudkan di situ adalah transaksi. Si A memiliki beras kurang bagus. Si B memiliki beras bagus. Kalau A ingin menukar ke B, A harus memberikan 2 kilo untuk mendapatkan 1 kilo berasnya dari si A. Dari si B misalkan. Ini riba. Lalu bagaimana supaya tidak riba? Selesaikan satu transaksi, kemudian baru menuju transaksi berikutnya. Misalnya saja, si A menjual berasnya 2 kilo itu dengan harga 20.000 kepada B. Kemudian setelah dia mendapatkan duit 20.000, selesai transaksi kan? Maka menuju pada transaksi yang kedua. Apa itu? Si A membelikan duit 20.000 itu dengan beras 1 kilo yang dimiliki oleh si B. Ini bukan riba. Karena dua transaksi telah diselesaikan secara sempurna. Nah, jelas ya. Yang kedua adalah riba nasi'ah. Ya, riba nasi'ah. Atau tambahan sebagai bentuk imbalan. Ya. Ya. Tambahan sebagai bentuk imbalan. Ya. Jadi kalau misalkan si A ya menghutang ya atau meminjam kepada si B dengan nominal 1 juta. Ya. Ya. Kemudian ketika mengembalikan ya kepada si B sebagai bentuk terima kasih, maka dia kembalikan 1,2 juta. Nah, ini adalah riba nasi'ah. Ya. Imbalan dalam hutang piutang tersebut, ya. Maka imbalan tersebut atau tambahan ini dinampakkan sebagai riba, karena riba itu secara bahasa maknanya adalah tambahan dari asalnya, ya, tambahan dari asalnya. Nah, seperti itu. Walaupun pihak yang meminjamkan itu tidak mensyaratkannya, ya. Gitu ya, Pak ya. Lalu kalau kita ingin mengucapkan terima kasih bagaimana? Apakah tidak boleh? Boleh, tapi dengan akad yang lain. Hal itu sebagaimana seorang penjelasan daripada Imam Nawawi, bahkan dalam kehidupan berumah tangga saja, seorang suami tidak boleh memberikan duit kepada istrinya sebelum ia menggaulinya. Ya. Kalau memberikan di waktu yang lain. Kenapa? Karena ketika ia memberikan duit kepada istrinya sebelum menggaulinya, maka ini ya mirip dengan perbuatan orang-orang yang melakukan kepada yang haram. Ya. Nah, itu penjelasan para ulama, Pak. Boleh kita memberikan ya kepada orang ya, tapi dengan akad yang lain. Kemudian yang ketiga, riba qarad. Qarad itu adalah peminjaman, ya. Di mana pihak yang memberikan pinjaman ini mensyaratkan, ya, setelah kamu nanti meminjam 1 juta, maka kamu harus mengembalikannya 1,2 atau berapa misalkan. Maka tambahan itu disebut dengan riba qarad, ya. Nah, kemudian jenis keempat adalah riba jahiliyah, dan ini banyak terjadi pada masa jahiliyah. Apa itu? Seorang yang meminjam kepada si B, A meminjam duit kepada B. Selama A ini belum bisa mengembalikan, maka setiap bulan dia harus dikenakan denda. Nah, ini riba jahiliyah, Pak. Hati-hati kita. Ya. Ya. Dan itu
Banyak terjadi di masa sekarang, ya. Kemudian yang kelima adalah riba yad atau riba di bawah tangan. Ya, ini yang kemudian banyak pembahasan di masa modern ini, yaitu ketika seseorang ya meminjam duit dan duit itu belum di wallahu a'lam bishawab, ya katanya itu adalah sistem-sistem yang online itu sekarang ini, ya. Sehingga kita mendapati sebagian ustadz membolehkan ya pembayaran dengan GoPay, sebagian tidak membolehkan. Sebetulnya asasnya itu saja, ya. Yang tidak membolehkan itu beralasan bahwasanya duit tersebut belum diserahkan ketika barang itu sudah diterimakan. Sedangkan yang membolehkan asasnya adalah hukum yang sudah ditetapkan walaupun belum diterima tapi pasti akan diterima nanti, ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Itu adalah membutuhkan bahasan khusus nanti. Nah, itulah jenis-jenis riba yang muncul, misalnya. Kemudian dijelaskan wala yajuzu bai'u dhahabi bidh-dhahab wala fiddati kadzalika illa mutamathilan naqdan. Tidak boleh seorang tukar menukar emas atau tukar menukar perak kecuali syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Mutamathilan naqdan, ya, yaitu dengan cara yang sesuai syar'i. Artinya baik itu ya ditukar dengan emas, itu maksudnya hampir mirip ya seperti jenis riba yang apa tadi, riba fadl, ya, mirip dengan riba fadl, ya. Karena di situ nanti akan dijelaskan bahwa emas yang kualitasnya bagus, ya, kemudian akan ditukar 2 kali lipat, ya, atau 1,5 kali lipatnya dengan emas yang nilainya di bawah itu, ya. Misalkan emas antam, ya, di apa namanya tukar dengan Mas Wawan atau siapa misalkan atau Mas siapa itu kan, ya. Jadi emas itu memang mahal, ya. Ternyata bukan mbak yang mahal, emas, ya. Nah ini Pak Jalan. Jadi harus sesuai. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah harus dilakukan 2 transaksi seperti yang telah disebutkan tadi, ya. Nah, ini berpotensi untuk menjadi riba jika kemudian menukar 2 jenis emas, ya, ternyata jenis yang dianggap kurang bagus harus menambahkan dari nilai asalnya, ya, atau timbangannya maksudnya, ya. Wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidahu, ya. Dan juga tidak boleh ya menjual sesuatu yang belum di tangannya, ya. Sementara duit sudah diterima. Nah, ini yang dimaksudkan ya tidak bolehnya pada poin yang kelima, riba yad tadi, ya. Akan masuk pada riba yad, ya. Bagaimana mungkin barang sudah diterima duitnya kemudian belum? Tapi nanti di dalam madhab Imam Syafi'i, Bapak Jalan, ada yang disebut dengan istihsan. Hal itu ketika semua sudah bisa dipahami secara adat. Saya berikan contoh misalkan. Antum mungkin pernah makan di McD mungkin, ya, KFC misalkan. Betul ya Pak? Dan bahkan mungkin pernah makan ke warteg juga. Coba antum perhatikan apa beda ketika antum makan di ya KFC atau di warteg. Apa bedanya Pak?
Nah, di KFC kita harus bayar dulu baru itu yang benar. Di warteg orang makan sekenyangnya belum. Itu punya siapa yang untuk makan? Ya, punya siapa yang dimakan itu? Belum sah itu. Berarti kita memakan sesuatu yang belum kita bayar. Ya. Jadi sabar Bu, tenang Bu. Ngaji memang butuh kesabaran Bu. Ya. Inilah yang disebut dengan istihsan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena secara adat sudah bisa difahami bahwa ketika seorang makan dia akan membayar berapa jumlah yang dia makan nanti. Ya, secara adat. Dengan syarat adatnya memang sudah berlaku dari dulu dan tanpa dijelaskan pun orang sudah paham. Ya. Berarti apa? Itu bukan hukum asal, tapi hukum cabang atau yang disebut dengan furu. Ya. Sebutannya furu. Adapun hukum asal itu seperti yang ada pada KFC tadi, Pak. Lihat yang punya orang kafir tapi yang ia menerapkan sistem Islam. Warteg yang punya orang Islam tapi belum menerapkan sepenuhnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf jika ada yang usaha warteg, Pak. Oh, begitu jadi ya. Ya. Baru tahu saya. Nah, itulah pentingnya kita ngaji sehingga kita menjadi tahu. Dan disitulah secara fikih itu banyak sekali ya apa yang kita jumpai ya pendapat para ulama. Sehingga tidak heran ketika satu ulama mengatakan boleh, satu ulama mengatakan tidak boleh. Ya. Berarti apa? Seorang Ustadz Fulan, Ustadz A mengatakan nggak boleh, berarti mengikuti pendapat ulama A, katakanlah begitu. Ustadz yang kedua mengatakan ya boleh, berarti mengikuti pendapat ulama yang kedua dan seterusnya seperti itu. Nah, dan disinilah perlunya kita memahami tentang fikih, Bapak Ibu sekalian. Ya, bahwa fikih itu berbeda dengan masalah akidah. Di mana akidah itu sifatnya qat'i. Ya, harus ya seperti ini. Itu akidah. Permasalahan yang terjadi hari ini seringkali menanggapi masalah fikih itu dengan sudut pandang akidah. Ya, berbeda fikih sudah dianggap beda aliran. Nah, tidak demikian, ya. Jadi inilah ya, keluasan fikih tersebut. Sehingga di dalam fikih itu bisa dikatakan tidak ada pendapat yang salah atau sedikit sekali pendapat yang salah. Yang ada adalah pendapat yang kuat dan yang lebih kuat lagi, ya. Maka usahakan kita menggunakan pendapat yang lebih kuat, ya, seperti itu. Wala bai'ul lahmi bil hayawan, ya. Dan tidak boleh menjual daging pada hewan, ya. Li hadithi Samurah radhiyallahu taala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i syati bil lahmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya menjual atau menukar, ya. Ini ada dua pengertian. Pengertian pertama adalah ya tidak boleh melakukan barter antara ya kambing atau daging itu dengan binatang, ya. Maka solusinya harus diselesaikan satu transaksi sebagaimana penjelasan sebelumnya. Nah, makna yang kedua, tidak boleh menjual bagian dari binatang sementara binatang itu masih hidup. Nah, tidak boleh. Saya jual kakinya dulu. Masih hidup binatangnya kok. Gimana ini kita menjualnya? Maka ini tidak dibolehkan, ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk ketelitian para ulama ahli fikih.
Wa yajuzu bai'udz dzahabi bil fiddati mutafadilan naqdan. Dan boleh seorang membayar, ya, menukarkan emas dengan perak jika nilainya itu setara. Ya, ini seperti apa namanya? Ketika emas menjadi mata uang dinar, kemudian perak menjadi mata uang dirham, ya. Dengan syarat nilainya itu adalah setara. Ya, jika nilainya tidak setara maka tidak boleh. Sehingga kunci dalam jual beli itu tidak boleh ada pihak yang terzolimi. Ya, Islam sangat menjaga, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ada orang terzolimi, ya, karena akad, karena jual beli, karena hal yang lain tidak boleh. Ya. Wa kadzalikal mat'umat, dan demikian pula dengan hukum jual beli makanan, ya. Makanan ditukar dengan jenis makanan yang lain, ya, maka harus setara. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamathilan naqdan. Dan tidak boleh, ya, tukar menukar barang yang sejenis walaupun kualitasnya berbeda dengan nilai yang berbeda, tidak boleh, atau dengan timbangan yang berbeda, tidak boleh. Ya. Pengulangan penjelasan itu adalah untuk menunjukkan pentingnya masalah itu. Ya. Kita berapa menit lagi, Pak? Masih lama. Mau masih 10 menit lagi. Jadi ingat, kembali hukum, ya, ketika dia sudah ditetapkan dalam syar'i, maka itu kita terapkan. Dan ketika di dalam syar'i tidak ada, maka kita lihat apakah di dalam adat itu ada, di dalam kebiasaan apakah ada. Ada sebuah kaidah usul fikih yang sangat penting untuk kita pahami, yang disebutkan Syekh Sa'di, al-adah muhakamah, bahwa hukum itu bisa diambil dari kebiasaan yang sudah biasa dilakukan dengan syarat kebiasaan tersebut tidak menyelisihi syariat. Nah, itu. Kalau kebiasaan itu menyelisihi syariat maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Walaupun dianggap bagus, ya, dianggap bagus itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena berarti hal tersebut telah, ya, menanggalkan syariat dan menggunakan hukum-hukum jahiliyah, maka tidak boleh. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan naqdan. Dan dibolehkan pula jual beli barang dengan barang yang lain atau tukar menukar barang dengan syarat harga masing-masing itu harus diperjelas. Harganya harus diperjelas. Berarti kembali yang menjadi pokok larangan itu adalah adanya, ya, dua transaksi, ya, dalam satu akad. Adanya dua transaksi dalam satu akad. Karena ketika ada dua atau lebih, ya, dua transaksi saja tidak boleh, apalagi lebih dari itu, maka lebih tidak boleh lagi. Ya. Kenapa? Karena Islam sangat menjaga jangan sampai ada hak-hak yang dikurangi, ya, dari seorang yang wajib menerima haknya. Wala yajuzu bai'ul gharar. Dan diantara jual beli yang sangat dilarang, diharamkan di dalam Islam itu adalah jual beli yang sifatnya gharar. Apa gharar itu? Yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan yang menyebabkan seorang, ya, kemudian membeli barang, ya, yang tidak diketahui, ya, kekurangannya apa. Dan itu penting untuk mengetahui kekurangannya itu apa, Pak. Nanti kalau ada tahu kekurangannya berarti, ya, nggak jadi beli. Nah, itu haknya. Ya. Kalau memang dia membutuhkan maka dia akan tetap membelinya atau mungkin akan memperbaikinya. Ya.
Maka semua hal yang kurang itu harus dijelaskan. Supaya apa? Supaya tidak menjadi bai'ul gharar. Ya. Karena bai'ul gharar adalah jual beli yang sangat dilarang di dalam Islam. Ya. Nah ini penjelasan pertama tentang jual beli Bapak Ibu sekalian. Ya. Wal mutabayi'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Hal-hal yang terkait dengan jual beli di antara yang lain adalah khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar itu adalah hak untuk memilih. Dan khiyar itu ada kalanya adalah garansi, Pak. Ya, jadi khiyar itu apa? Garansi. Ya, kalau kita misalkan membeli barang, ya. Walahuma an yashtarita al-khiyara ila thalathati ayyam. Dan bahkan boleh seseorang kemudian untuk mensyaratkan, saya mau membeli barang ini dengan syarat kamu memberikan garansi kepada saya 3 hari. Ya, atau berapa waktu yang mereka sepakati. Ya, sekarang sampai setahun, Pak. Itu kan. Ada yang 5 tahun, itu kan. Insya Allah. Ya. Sehingga barang itu ketika rusak, ya akan diganti. Ya. Tapi nanti akan diinterview dulu kerusakannya di mana. Oh, ini nggak masuk garansi. Setelah ya ketemu, ya ternyata tidak masuk garansi. Syaratnya kurang, misalnya saja, kan. Ya, mungkin itu adalah bagian dari syarat yang diperlukan. Ya. Jadi khiyar dibolehkan. Ya, seorang ya mengajukan garansi atau khiyar itu jika ya pihak pemilik menyetujuinya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan diadzani dulu, nanti kita lanjutkan sebentar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'dah. Sedikit saya lanjutkan sebelum pertanyaan ya Pak ya. Terkait dengan garansi atau khiyar, mu'alif mengatakan wa idza wujidat wa idza wujida bil mabi'i aibun falil mushtari radduhu. Jika selama khiyar atau selama masa garansi itu kemudian pembeli mendapati ada yang kurang, ya kok nggak sesuai, ya falil mushtari radduhu, maka boleh bagi pembeli untuk mengembalikannya. Ya, selama masih dalam waktu yang disepakati, Pak ya. Kalau sudah di luar kesepakatan ya tidak boleh lagi. Ya. Karena sudah di luar kesepakatan. Ya. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu hendaknya memegang syarat-syarat yang telah disepakati, ya. Kalau kita telah menyepakati satu syarat dengan saudara kita sesama muslim, ya kita harus komitmen, ya walaupun resikonya mungkin berat bagi kita, ya. Kalau misalkan kita berat kira-kira, ya tidak disetujui, ya kira seperti itu, ya. Kemudian terakhir, wala yajuzu bai'u tsamarati mutlaqan illa ba'da bidui salahiha. Tidak boleh menjual buah kecuali sudah jelas kondisi buah tersebut. Ya, misalkan seorang yang memiliki tanaman semangka, ya, baru ditanam, ini sudah dipesan buahnya, ini tidak boleh, ya. Ya, kalau sudah nampak buahnya, maka ini baru boleh, ya. Wala bai'u ma fihi ar-riba, dan juga tidak boleh jual beli yang mengandung riba di dalamnya sebagaimana telah dijelaskan. Berarti apa? Supaya tidak mengandung riba, ya harus diselesaikan transaksinya dan tidak boleh ada tambahan-tambahan yang ya tidak sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Bijinsihi rotoban illal laban, kecuali adalah susu kambing, susu sapi, ya. Maka itu
tidak mengapa jika kemudian dilebihkan. Kenapa demikian? Ya, kata Syekh Mustafa Tibuwo, ya, beliau mengatakan li'annahu tatahaqqaqu fihi al-mutamathilah. Karena susu itu memiliki ukuran yang sama berapapun jumlahnya. Wallahu a'lam bishawab. Amma ghairuhu kal'anabi wa nahwihi fala tatahaqqaqu fihi. Adapun selain daripada susu termasuk misalkan apa itu anggur ya, ya maka itu tidak bisa dipastikan ya ukurannya tidak akan sama ya. Itu yang menyebabkan kenapa susu itu memiliki hukum tersendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik susu unta, susu sapi atau susu kambing, kalau di Indonesia susu beruang Pak itu Pak. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Susu kuda liar ini kan ada itu di NTB Pak itu kan. Silakan sampai di sini jika ada pertanyaan boleh silakan Pak. Sebentar Pak. Ya silakan Pak. Izin bertanya Ustadz. Silakan Pak. Tadi saya sempat mencatat barang yang bisa dijual harus barang yang suci. Betul. Tidak boleh menjual barang yang mengandung najis. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaat. Kadang kalau saya perhatikan di toko olahraga atau sport itu menjual gitar, musik gitu kan. Terus menjual karambol gitu. Itu gimana Ustadz? Nah, itu Pak salah satu di antaranya. Sebenarnya saya tidak hendak menjelaskan masalah itu karena itu adalah masalah sensitif ya. Tapi karena ditanyakan saya harus menjawabnya. Iya. Bagaimana dengan menjual gitar? Sudah masyhur sekali bahwa gitar adalah termasuk ya alat musik yang mohon maaf melalaikan ya. Bahkan Nabi SAW menjelaskan keharamannya secara langsung. Ya, al-ma'azif. Nabi menyebutnya al-ma'azif. Ya, ma'azif itu adalah alat-alat musik yang melalaikan yang tidak boleh. Lalu bagaimana jika orang menjualnya? Maka ia masuk larangan. Di mana larangannya? Di dalam surah Al-Maidah ayat 2. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa. Nah, itu kan. Dan juga permusuhan enggak boleh dalam dosa. Ya. Jadi ketika sesuatu mengandung pelanggaran, berarti itu mengandung dosa. Berarti tidak boleh ya. Ya. Begitu Pak ya. Jadi termasuk karambol misalkan. Bahkan karambol ini walaupun di zaman Nabi tidak ada, tapi itu bisa dikiaskan. Dengan apa? Dengan catur. Zaman Nabi itu sudah ada. Mohon maaf Bapak yang suka catur. Ya. Jadi apa namanya? Catur ini banyak membuat mungkin ada sisi manfaatnya ya. Kembali kepada kaidah yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 219 bahwa sesuatu yang mengandung manfaat ketika itu kemudian mengandung dosa dalamnya, maka sebaiknya kita tinggalkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita bisa mengalihkan pada sesuatu yang lebih bermanfaat ya. Begitu ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Tadi Bapak di sana lebih dulu silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada yang mengganjal di saya, Ustaz. Silakan Pak. Bagaimana jual beli saham? Ya. Apalagi saham dana reksa. Terus yang kedua lagi, dalam masa gonjang-ganjing ekonomi nggak jelas ini, bagaimana hukumnya jual beli uang? Uangnya rupiah keok nul. Aku beliin dolar Singapura aja. Kan uang dengan uang, apakah boleh? Nah itu yang dalam terjadi sama saya. Ini kadang-kadang saya pikir apa boleh jual beli saham? Bagaimana ini? Bagaimana ini hukum syar'inya? Bagaimana jual beli uang? Gitu. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jual beli uang itu adalah bagian yang tidak dibolehkan Pak.
jual beli uang. Saham terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama karena saham ini adalah sesuatu yang bersifat modern, ya. Dan tentu sesuatu yang sifatnya modern tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuknya ke dalam kias. Ketika dikiaskan dengan jual beli uang, maka itu tidak boleh. Sebagaimana tukar menukar emas yang disebutkan tadi, yang kemudian melebihkan antara satu dengan yang lainnya dengan alasan kualitas yang berbeda, ya. Kemudian memberikan timbangan yang berbeda, ini tidak boleh. Nah, itu satu. Yang kedua, nah, di dalam saham ini terkadang belum diketahui, ya, apakah barang-barang yang ditanggung oleh saham ini adalah benda-benda yang sifatnya suci atau sifatnya itu adalah halal. Nah, ini belum diketahui secara pasti. Maka disitulah kemudian terjadi perbedaan pendapat. Sehingga disimpulkan ketika sudah diketahui bahwasanya ya barang-barang yang berada di balik saham itu adalah barang-barang yang bersih semuanya, maka itu dibolehkan, ya. Akan tapi ada satu kaidah, idza ja'an nahyu, ketika datang perbedaan pendapat ulama, satunya melarangnya, ya, wal ibahah, satunya membolehkannya, wan nahyu muqaddamun, maka yang melarang itu lebih didahulukan. Kenapa? Likhtiyaton, untuk menjaga diri supaya tidak terjerumus ke dalam larangan, ya. Maka bagi yang belum, saya menyarankan ya untuk tidak terjun ke dalamnya, ya, karena ya di situ yang menyebabkan keharamannya adalah ada unsur horor yang sangat jelas sekali, sehingga tidak bisa diprediksi bagaimana harga hari ini, bagaimana besok, ya. Wallahu a'lam bishawab. Disitulah yang kemudian banyak orang menjadi stres dan bahkan gila, Bapak Ibu, ya. Maka sebaiknya kita menggunakan, ketika sesuatu itu masih dikhilafkan, maka sebaiknya kita keluar dari khilaf tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya, Pak, ya. Silakan, ya. Ustadz, bagaimana hukumnya menjual kartu mainan anak-anak gambar makhluk fiksi tidak ada di judulnya nyata dan jualnya dalam bentuk tidak diketahui apa yang dijual, jadi dalam bentuk plastik, jadi nanti anaknya beli, nanti baru dia buka, dia lihat, oh saya dapat ini. Justru kalau ya, menjual kartu permainan anak-anak, ya. Kalau yang dibutuhkan hanya kartunya saja, tidak masalah, ya, karena itu adalah mainan anak-anak yang sifatnya boleh, gitu kan. Tapi kalau yang dibutuhkan adalah gambarnya, maka nggak boleh karena belum diketahui. Jual beli sesuatu yang tidak diketahui, maka itu tidak dibolehkan, ya. Selama hal itu bukan termasuk yang terlarang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, ya. Silakan, Bapak. Ya, ya, Bapak. Singkat padat aja, Ustaz. Hati-hati, Pak. Langsung ke pertanyaan. Apa hukum membeli sesuatu barang? Narasinya begini, Pak. Seorang nelayan menangkap ikan di laut. Dalam perjalanan pulang ke TPI, tempat pelelangan ikan, di stop oleh seseorang lalu dia membeli barang tersebut. Satu lagi contoh yang sama. Seorang pedagang kelapa habis memanen kelapanya di kebun. Dalam perjalanan ke pasar, seseorang membeli kelapa tersebut. Konsekuensi yang ada di saya, salah satu pihak bisa dirugikan. Petani yang pedagangnya belum tahu pasaran harga atau yang membeli dengan harga yang mahal. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu jenis jual beli yang tidak dibolehkan. Menjual barang di luar pasar. Nah, itu, Pak, ya. Jadi jawabnya simpel sebetulnya. Orang mau ke pasar dicegat di tengah jalan. Secara fikih ini tidak boleh. Secara fikih itu tidak boleh. Kecuali kalau memang kerjaannya adalah keluyuran.
keliling saja misalkan, itu sudah menjadi pekerjaan dia, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dia menuju ke pasar, kemudian belum sampai di pasar dan dia sudah dicegat di tengah jalan, maka tidak boleh, karena ada beberapa pihak yang kemungkinan akan terzolimi. Entah itu petaninya sendiri atau orang-orang yang jualan di pasar menjadi tidak laku, atau dia sendiri yang tidak tahu harga di pasar itu berapa. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya, Pak ya. Ini masuknya horor ya. Baik, Mbak Misalan, demikian. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Silakan, Pak. Bilang nggak usah pakai mikrofon, bisa saya. Ya. Tadi kita nggak boleh menggadaikan misalnya apa atau apa. Kalau nggak salah, seorang ustadz di acara yang lain Bojomu. Beda pertanyaannya. kurban Kan beda atau akikah anak, dia boleh menggadaikan kayu yang sudah kalau nanya tuh kayak sebagai yang mungkin akan dipanen 1 bulan lagi. Ya. Terima kasih. Baik. Jadi begini, Bapak. Hukum jual beli dengan hukum gadai itu berbeda. Nah, nanti akan masuk pada hukum gadai. Begitu ya, Pak ya. Baik. Ya, kita masih di jual beli. Baik. Begitu ya, Pak ya. Ibu-ibu mau nanya Ustaz. Oh, Ibu, silakan, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ada 2 pertanyaan Ustaz. Ya, silakan, Bu. Pertama, nabung emas di bank. Nah, itu gimana hukumnya? Karena kan kita nggak tahu jumlah emas kita di bank udah berapa. Sementara pasar harga emas dari waktu ke waktu berubah gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah pinjaman online, Ustaz. Sekarang kan lagi tren ya, pinjaman online dengan bunga 0%. Tapi kenyataannya ada adminnya gitu. Nah, itu gimana hukumnya? Ya. Nah, terima kasih, itu aja Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Dan adminnya pun sesuai dengan nominal yang dipinjam. Jadi saya jawab yang kedua dulu. Yang kedua itu horor, Ibu ya. Yang pertama, jika terkait dengan Ibu menabung emas di bank, ya, jika cara Ibu menabung itu adalah secara syar'i, tidak ada masalah. Dimanapun menabung emas kita bisa. Misalkan di bank seperti yang Ibu sebutkan tadi. Setiap pembelian Ibu membeli 10 gram misalnya saja. Ya, kemudian Ibu taruh. Ya, dengan tujuan, mungkin ada tujuannya supaya lebih aman dan lain sebagainya. Itu tidak ada masalah selama semua itu adalah kepemilikan Ibu, ya. Yang menjadi permasalahan hari ini adalah, ya, yang kemudian dibahas panjang lebar, sebagian mengharamkan, sebagian membolehkan adalah mencicil emas. Kalau menabung emas tidak ada masalah. Begitu ya, Bu ya. Jelas ya, Bu ya. Bu, kemana tadi? Pulang jangan. Ya Ustaz. Jadi kalau Ibu menabung emas tidak ada masalah. Yang menjadi permasalahan adalah mencicil emas, itu Bu ya. Ya. Mencicil emas MUI membolehkan, namun sebagian ustadz tidak membolehkan dengan alasannya, ya. Seperti itu. Ya Ustaz. Jelas Bu ya? Ya Ustaz. Baik. Masih ada lagi, habis ya saya rasa. Insya Allah nanti bulan depan nggak ada pengajian kalau kita semua diselesaikan sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.